sebagai calon dewasa dari 10 kuliner. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan Buddha di Kota Bogor. Hai, jadi ini tampilan depan Vihara dan Agung Bogor. Ayo masuk. Vihara Hoktaekbyo atau bisa disebut juga Vihara Danagun memiliki sejarah yang erat dengan keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia. Pada zaman dahulu, para pedagang dari Belanda dan Tiongkok datang ke Batavia dan terjadi suatu persaingan yang kemudian pecah perang pada tahun 1740. Ketika itu, pedagang Belanda didukung oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan untuk mengendalikan situasi, pemerintahan Belanda mendirikan kampung-kampung etnis agar mudah diawasi. Pada tahun 1853, J.C. Baud mengatur zona wilayah permukiman yang diberi nama Witwatersrand. Ia membagi wilayah pemukiman berdasarkan kelompok etnis tertentu, tujuannya untuk memudahkan pemerintah kolonial Belanda mengontrol masyarakat agar tidak bercampur dengan masyarakat lain. Pada kebijakan ini juga, pemerintah kolonial Belanda melarang kelompok etnis Tionghoa tinggal di tengah kota. Oleh Belanda, semua etnis itu dikotak-kotakan untuk mencapai tujuan mereka. Politik adu domba agar satu sama yang lain tidak ada kerukunan. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan aturan pemisahan agar etnis Tionghoa tidak menikah dengan pribumi. Akhirnya, etnis Tionghoa tersebut pindah ke kota Bogor dan membangun perkampungan kecil untuk keluarga semua etnis, yang saat ini dikenal dengan daerah Bogor. Dari perkumpulan itulah, orang-orang Tionghoa mendirikan sebuah kuil yang dinamakan Vihara Hoktaekbyo atau Vihara Danagun. Vihara ini diperkirakan dibangun pada awal abad ke-18 Masehi. Di sini juga ada lukisan prajurit, di mana makna lukisan ini menggambarkan perjalanan hidup dan pencarian spiritual yang merupakan tema umum dalam seni Tionghoa. Dan ini adalah lukisan biksu Tong Sam Chong atau bisa disebut juga Xuanzang. Xuanzang adalah seorang biksu Buddha yang terkenal di Tiongkok pada abad ke-7. Ia melakukan perjalanan ke India untuk membawa kitab-kitab suci Buddha ke Tiongkok, yang dikenal sebagai perjalanan ke barat. Nah, di sini ada prasasti batu tulis. Prasasti ini berisi kisah pemberian tanah kepada pendeta Buddha yang menunjukkan dukungan terhadap agama Buddha pada masa itu. Nah, ini adalah prasasti jambu. Prasasti jambu ditemukan oleh Jonathan Rick pada tahun 1854. Prasasti ini ditulis dalam aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini dipahatkan pada batu berbentuk segitiga. Prasasti ini berisi pujian kepada Raja Purnawarman yang memerintah Taruma antara tahun 395 sampai 434. Prasasti ini juga memuat pahatan sepasang telapak kaki yang diduga milik Raja Purnawarman. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada abad ke-5 Masehi berdasarkan bentuk huruf Palawa yang digunakan. Nah, ini adalah prasasti kebun kopi. Pada tahun 1863, Jonathan Rick, seorang tuan tanah pemilik perkebunan kopi di dekat Buitenzorg, kini disebut Bogor, melaporkan penemuan prasasti di tanahnya. Prasasti kebun kopi adalah salah satu dari 3 buah prasasti di kawasan ini yang penting nilainya bagi kesejarahan Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 sampai 7 Masehi. Nah, ini adalah prasasti Muara Cianten. Diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, raja terbesar dari Tarumanegara. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu pusat peradaban Hindu-Buddha awal di Nusantara yang memiliki hubungan dagang dan budaya dengan India. Raja Purnawarman pemerintah pada abad ke-5 Masehi dan dikenal sebagai penguasa yang bijaksana dan kuat. Salah satu kebijakan pentingnya adalah pembangunan saluran air dan irigasi. Seperti yang disebut dalam prasasti Tugu, pembangunan ini menunjukkan perhatian raja terhadap kesejahteraan rakyat dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pengaruh keagama dan budaya prasasti Muara Cianten merupakan salah satu bukti pengaruh budaya Hindu-Buddha di Jawa Barat. Penggunaan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta menunjukkan adanya kontak erat dengan India. Pada masa itu, Hindia dan Buddha berkembang secara berdampingan, meskipun sebagian besar prasasti Tarumanegara cenderung menunjukkan pengaruh Hindu. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih.